Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa astaghfiruhu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Saudara-saudara acara yang saya hormati, pimpinan Lampung Muhammadiyah Panggung dua ya, lupa terus yang saya hormati adalah teman-teman sekalian warga Muhammadiyah Panggung dua yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan umur azan sehingga bisa melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah yang beriman. Kita bersama-sama untuk sholat ini. Mudah-mudahan kejadian kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang dapat mengantarkan kita untuk memperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menunjukkan umatnya menafsir umat dengan nomor. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan materi kita tentang fikih muamalah. Jadi beberapa ini semuanya secara umum di dalam abad nanti ini sudah mulai masuk yang berbeda sih masalah ini saya sampaikan dulu. Jadi di dalam abad itu ada yang namanya haram lidatihi, ada yang namanya haram lidatihi. Jadi yang paling kasar sekali ya, kalau haram lidatihi itu adalah satu akad yang objek daripada akad itu sesuatu yang hendaknya itu diharamkan. Kalau bapak-bapak saudara semuanya mengamati yang akhir-akhir ini berkembang, yang baru saja kemarin dicabut lampirannya, saya hanya bilang dicabut lampirannya ya Pak. Iya. Lampiran yang keberapa saya nggak tahu. Tiga ya, habis pokoknya si Indre ya. Itu lidatihi Pak. Lidatihi. Zatnya itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Homer itu zatnya itu adalah sudah diharamkan oleh Allah. Maka akadnya yang minum, yang menjual, yang memberikan fasilitas, hukumnya itu adalah haram. Itu Homer. Yang pres juga haram. Ya. Iya. Itu lidratihi. Nanti yang timbul perbedaan itu adalah bagaimana jika seandainya untuk alkoholnya, ya kan, alkoholnya, apakah khamr itu sama dengan alkohol atau apakah alkohol itu sama dengan khamr? Berarti itu sendiri ya Pak. Contohnya panjenengan, mohon maaf, mungkin menggunakan parfum kan? Iya. Parfum itu kadang-kadang mengandung alkohol kan? Iya. Ini gampang kok. Umpamane singarane
Sing parfum kowe ditempel namaring tangane sampean kaya madan atis kuwi anak alkohol. Iya. Tapi misalnya sing arane ora atis biasanya langka. Gitu. Dan ternyata yang mengandung alkohol itu banyak, Pak. Betul. Ya. Obat batuk itu kalau saya hitung kayaknya 87% itu mengandung alkohol. Kalau panjenengan pengen baca di Tip Belanja Halal, buku itu karangan Anton Apriantono yang dulu Menteri Pertanian, itu eranya Jokowi ya? Eranya SBY ya? Apa era siapa ya? SBY pertama ya, pertama ya. Itu Pak Anton Apriantono itu menulis bahwa 87% Pak itu obat batuk itu mengandung alkohol. Pertanyaannya, apakah kemudian yang mengandung alkohol seperti obat batuk kayak gitu hukumnya? Termasuk yang herbal. Kayaknya di sana tidak ada yang herbal, Pak. Yang herbalnya nggak ada. Kalau yang saya baca itu nggak ada. Kebanyakannya yang belakangnya tulisnya dim itu biasanya itu Ada. Dile kan. Pengkowis gampang, pengkowis gampang. Sebenarnya kalau sampai kalau mikir-mikir tuh lingo kan pengen fotokopiannya tak boleh tulis bukunya kan suwe. Ya, mau tak tulis. Itu lidah tinggi yang lainnya. Bapak-bapak, saudara-saudara semuanya ada yang suka bunga nggak? Bunga, iya. Suka? Ada yang suka? Bojo pisangan sama bunga? Suka beli buku kandang? Iya. Buku kandang itu misalkan dicampuri dengan yang lain-lainnya itu kira-kira najis apa tidak? Boleh dibeli apa tidak? Masalah lagi kan? Itu lidah. Belum lagi babi. Dan babi itu panjenengan jangan membayangkan sampean mangan babi gondongan dagingnya ya aja. Tapi dari misalkan lemaknya, kulit dan lain-lain kulitnya yang sudah ekstrak gitu loh. Nah itu vaksin. Betul, vaksin. Kalau vaksin saya nggak tahu mas. Jawab. Ini apa semuanya orang ngerti baik gitu. Iya, makanya ini guru dan Islam mesti di dalam bab makanan Allah menggunakan kata-katanya halalan thayyiban. Gitu. Thayyiban itu adalah baik-baik kesehatan. Itu thayyiban. Halalnya iya, thayyibannya juga iya. Makanya dalam kaidah bahasa apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan thayyiban, itu kata-kata halalannya itu adalah tersembunyi karena halal dulu bagi orang-orang yang beriman baru thayyiban. Nah, orang yang menjual sesuatu yang hak daripada barangnya itu adalah haram, misalkan itu barang najis, maka transaksinya itu adalah hukumnya haram. Itu bagian yang pertama. Kemudian yang kemarin kita bahas itu adalah yang tentang kemarin ya, itu adalah haram li ghairihi. Haram li ghairihi itu adalah zatnya halal, zatnya bersih, suci, tapi akadnya itu yang haram. Isi aneh lagi. Kita menjual kayak gini nih ya, misalkan ini habis susu misalkan kayak gitu ya, halal, gitu, misalkan kayak gitu. Akan tetapi di dalam akadnya itu ternyata misalkan tidak benar, itu namanya haram li ghairihi.
Jadi haram yang sifatnya bukan objek, tapi proses transaksinya yang diharamkan. Itu termasuk li ghairihi ada yang sifatnya haram mutlak, ada yang sifatnya haram bahkan sifatnya adalah dolim. Malam ini yang kemarin itu adalah mutlak, Pak. Yang sekarang ini kategori yang akan kita bahas adalah kategori dolim. Dolim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, gambarnya gitu. Kalau panjenengan pada hari ini adalah masih bulan Rajab, dalam bisa dibaca sendiri nanti di dalam surat At-Taubah ayat 36, di antara larangan pada bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah wala tadzlimu anfusakum. Ya boleh mendolimi diri kita semuanya. Bapak-bapak bisa membuka apa arti dolim di situ. Arti dolim di situ adalah ada perintah Allah yang halal yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakannya, dia tidak melaksanakannya. Makanya atau ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tinggalkan, malah kita itu melaksanakannya. Pada bulan ini panjenengan maksiat, dosanya lebih besar pada bulan ini. Ya. Kan 4 sih. Yang mulia bulannya Allah itu 5 sih. Ramadan tidak disebutkan oleh Allah karena memang itu hebat banget itu. Tapi yang 4 disebutkan oleh Allah. Kata Rasulullah 3 urut 1 misah. Kalau sering orang mengistilahkan adalah Dzulqa'dah. Sana bahasa kalau Pak Ustaz Adidah itu Dzulqa'dah. Yang kedua Dzulhijjah. Ini urut. Yang ketiga adalah Muharram. Pun bukan Muharram ya, Al-Muharram ya. Yang keempat ini 9 saja. Panjenengan pengajian malam ini bulan Rajab pahalanya lebih besar daripada engkau baru Rajab Sa'ban. Iya, mana yang jadi rajin waktu bulan Rajab. Tapi ini muja dirajabkan ini ya gitu ya. Sedang ini Rajab yuk kita banyak puasa yang tidak disyariatkan di dalam Islam, maka itu tidak diperbolehkan. Tetap kita itu melaksanakan ketaatan. Tapi yang sejauh kita itu telah diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Jadi apabila kita melaksanakan ketaatan pahalanya lebih besar, demikian juga apabila kita melaksanakan kemaksiatan dosanya besar juga. Panjenengan bisa membaca di Tafsir Ibnu Katsir boleh. Ya, Tafsir Ibnu Katsir insya Allah di sana ada tentang keterangan masalah ini. Oke. Malam ini sekali lagi kita bahas tentang akad yang haram, tapi yang sifatnya li ghairihi-nya masuk kategori dolim. Ini. Yang pertama adalah ihtikor. Nanti insya Allah mungkin kajian bulan depan kita bahas suap ya, iswah. Apa dari riswah yang diperbolehkan ada, tapi kok melanggar aja punya mas. Yang terakhir Riswah, suap. Iya. Nanti bulan ini bisa kok melanggar pada KKB kok kita bicara masalah riswah. Kalau bahasa yang sering orang mengistilahkan itu riswah itu adalah apa ya Pak? Ya suap boleh. gratifikasi. Itu nanti kita bahas insya Allah bulan depan. Apa itu ihtikor? Ihtikor itu paling gampang itu monopoli Pak. Monopoli. Cuman itu direncanakan Pak. Pada saat barang itu banyak, ia timbul dan akan dikeluarkan pada saat barang habis. Kemudian hanya tunggal dia sehingga dia bebas menaikkan harga.
Tapi ternyata untuk dagang kok pernah ngalami nggak? Betul nih, dunia mono ini. Uang biasanya nggak kayak KTP nanti. Kecamatan Jakarta ya. Tahu keluar orang? Belangko habis. Sering. Iya. Kota tahu. Iya. Belangko bisa tuh guna fotokopian orang. Oh, lama cara oli itu guna fotokopian lah. Ini anak tuh nggak mau ngomong nih belangko habis. Belangko habis. Penting banget ini. Itu adalah ikhtikar. Lu gunanya sih. Tapi karena dia pemegang utama bikin KTP, tidak ada yang mampu untuk bikin KTP kecuali dia. Itu ikhtikar. Iya. Ikhtikar itu adalah monopoli. Pada saat orang itu butuh banget, harga dinaikkan. Lu gune KTP gratis. Tapi karena pemegang pembuatan KTP pada dukcapil lah. Maka ya mungkin sing pemerintahan sing mana-mana neta sing ngarane mungkin orang bayar. Itu tapi ini karena kita itu butuh banget. Lah itu nanti apakah itu suap apa bukan aja takon tuli, bukan suap nyampur loh, hukumnya nyampur. Kok ya insya Allah nanti kita baca khawatir bisa siapkan materi ini kok. Jadi itu adalah ikhtikar. Apalagi kalau dalam perdagangan itu kalau misalkan itu terjadi ikhtikar monopoli kayak gitu, itu hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah mendolimi masyarakat. Makanya sebenarnya kan dolim haram li ghairihi, kategorinya adalah dolim. Dan yang didolimi bukan cuma satu dua Pak, banyak yang butuh. Misalkan kayu itu, iya Pak. Sama Pak. Itu apa? Gas. Ya iya. Pemegang gas kan coba. Pada saat hujan kok Pak. Gas sing arane sing warna hijau kan ini apa istilah ya? Melon. Iya melon ya, lagi langka. Primen caranya indah gas sing warna abang kayak abang. Iya, Bang. Itu ikhtikar Pak. Dolim itu. Kalau plat motor mana Pak? Kalau plat motor, saya sekarang belum dapat plat motor kata samsat pada polisi. Oh, plat motor banyak habis Pak, banyak. Kalau memang banyak, betul-betul habis. Iya, kalau betul-betul habis, memang monggo ya. Tapi jika sehari itu sengaja permainan endasa singarane, nggak mungkin ya. Bayar, itu ikhtikar Pak. Semuanya Pak. Yang ada pusat pengadaan itu orang bayar. Kalau seandainya ini kayak lebaran haji kan biasanya gula mahal. Iya. Dan mungkin sebelum puasa saya beli banyak. Nanti saya simpan untuk nanti lebaran haji. Dan lebaran kan itu kan harganya mahal itu. Itu bukan dari. Lihat ini dengan aning udah jual orang. Banyak. Orang apa? Kalau ada yang lain berarti sekarang mulai dia kata aku ngomong KTP lihat itu capri nggak bisa Pak. Gula dah sampai kumen dengan aku pakai gula kanan. Lumrah kan Mas? Gua nggak tuh lagi saya ngikulah kok. Beda. Jadi kalau bisa tunggal Mas sengaja ini kan dapat dibaca sih biasanya kayak gitu. Nanti pada saat waktunya habis dinaikkan orang harus dipanjangkan kan nggak ada lagi Mas. Paham ya ikhtikar namanya. Yang kedua ini masih sifatnya zalim adalah bai'un nafsi panjenengan nafsi NAJSI
S I boleh iya boleh ya. Najsi. Iya. Iya. Singarane dodol tapi modelnya rombongan. Untuk mempengaruhi seseorang yang akan beli, dia harganya naik. Contoh, panjenengan ini pengen nyacak besi mari kejaran. Dan sing adul biasanya sing aku tahu ngalami langsung sing dodol nang dalam motor kas. Iya, bekas. Sampai teka mana? Ki mau anak kancane teka mana, Mas? Tekan kata maning, kayak ki kok panjenengan yang asli mau beli terpengaruh oleh mereka yang pura-pura nawar, Pak. Padahal kacanya derek, Pak. Cobe. Itu nasi itu haram hukumnya, Pak. Pasaran medus. Sampai piye, sampai orang biasa main pasaran gue, uang mana paham kabeh. Ah makanya nyari. Kita dibuntuti, Pak. Aku bisa gabung sama oh. Ngomong nanya-nanya, Pak. Dan saya panennya perkewu, Pak. Mudah. Itu nasi itu namanya. Iya. Jadi singarane gampangane ya dari penjual itu bekerja sama kalau orang mau, Pak. Iya. Iya. Itu. Pada ini sing kayak obral-obral kan? Bukan. Nah, iya. Ning kayak loro, Pak. Golimnya juga termasuk nipunya juga. Dosanya double. Iya. Jadi 50.000, 100.000, enggak. Ini jenengan yang orang lain terpengaruh, Pak. 100.000, ada kayak jadi miskin. Padahal itu barang itu harganya murah, Pak. Itu adalah bai'un nafsi. Dalam bidang apa saja, Pak? Iya. Awalnya aja. Nah betul. Kalau kerja begini, cuman lelang kan gini. Lelang itu adalah penjualan umum ya. Yang namanya lelang kan penjualan yang secara umum, yang harganya itu terbuka. Kan kayak gitu. Itu kan nanti yang akan diambil itu adalah harga yang paling tinggi, iya kan? Itu. Cuman di situ lelang itu ada limit, Pak. Limit harganya itu ada, gitu loh. Ada. Kalau udah melampaui, maka dapat diambil oleh orang yang melampaui itu. Nah, kalau jadi itu lelang. Kalau lelang itu sifatnya terbuka sih, Pak. Jadi di sana itu tidak ada yang bentuknya penipuan karena dari penjual itu akan mengambil harga yang paling tinggi tanpa kompromi dengan si. Kalau kerjasamanya antara pembeli kerjasama nggak ada masalah. Biar saja yang kita ambil yang paling tinggi. Itu lelang. Itu lelang. Yang penting barangnya jelas, speknya jelas. Tapi biasanya udah dikuasai orang-orang kadang. Nah, kalau itu dikuasai oleh orang dalam, contohnya begini, Pak. Ki primen carane, ya iki sing delip sing iki, Pak. Ngumumane ora transparan, padahal barang sebenarnya barang itu adalah barang yang mahal, akan tetapi tidak ada yang menawar barang itu, akhirnya orang dalam itu nyuruh orang luar untuk nawar. Nah itu lain lagi, Pak. Jadi lelang murni itu kan ada masalah. Tapi kalau permainan kayak gitu, dolim kepada penjual. Ya, itu. Penjualnya yang dolim. Jadi penjualnya kan orang yang aslinya, Pak. Iya. Kalau lelang kantor lelang itu kan perantara sih, Pak. Perantara itu. Tapi kalau perantaranya itu main, Pak. Nah, tapi mas ringnya kayak kowe. Iya. Orang saya kayak kowe, Pak. Saya pernah ngidam itu cukup
besar ya, itu untuk harta bersama itu. Saya mau perimen siaran saksinya ngomong di situ Pak. Waktu siaran aku ketua majelis aku ngomong Pak, kini ngomong di arah maring di. Takut dikaya aku ngomong Pak. Duduk kenyataannya duduk Pak. Kini di arah maring di Pak. Apa anaknya baik? Karena Pak, ini aku mau di arah nenek. Kini siarannya pegawai BPN ini kini bagian sih Pak. Jadi ini kini ngomong A, sing menang A. Ini ngomong B, sing menang B. Karena yang menentukan itu dari BPN itu Pak. BPN main tuh Pak. Diberikan kan di arah maring di. Kayak aku Pak. Pada baik. Pada baik lelang. Kalau lelang murni nggak ada masalah Mas. Tapi kalau lelangnya permainan, mempermainkan harga sama dengan najisi. Ya. Kalau lelang proyek juga kebanyakan sebelum ini minta 20%. Nah, itu nanti masuknya ke Riswa. Oh, bisa lah. Ulang kalau kemudian rekaman langsung. Yes. Cukup. Nomor 3. Ya. Nomor 3 adalah samsara. Ya. Adalah seseorang yang mencegat penjual sebelum penjual tersebut sampai ke pasar, Pak. Jadi belum tahu pasaran, Pak. Gue biasanya ayam Pak. Ayam, bakul ayam, tengkorak menjelang lebaran lebaran itu. Jadi cegat di situ, Pak. Dulu kok sih yang pasar, ini dicegat di situ. Sehingga mereka nggak tahu harga. Sama dengan tengkorak sih, Pak. Itu juga sama itu yang hasil pertanian, Pak. Orang yang tergelet Pak. Itu punya haram itu Pak. Gak boleh. Sistem ijon. Oh ijon lain. Lain. Ijon tinggi. Kayak sing ada gombal gitu Mas. Iya betul. Kayak ini. Iya. Ini ijon jejen. Ini iya, ini dari singarane apa? Uang dulu ngerti lega, dicegat ini harganya murah gitu Pak. Tapi kalau ngerti harganya tapi karena terus mari pasar banyak apa tuh nggak boleh. Kalau harganya itu tahu harganya pasarnya tidak masalah. Kalau mari pasar mana harganya mana saya ketemu ya. Ada pasar dengan dulu. Kalau jadi gini, di dalam fikih muamalah sebenarnya yang namanya berbodoh itu ukurannya kira persen sih dari harga umum itu dibahas dengan hukum Islam Pak. Kategori berbodoh, kategori orang ini dibahas dengan hukum Islam coba Pak. Sejauh itu Pak muamalah 30%. Itu. Jadi seseorang itu walaupun ulama beda pendapat Pak, ada yang sampai 2 kali lipatnya ya dari harga itu hanya sampai 50% saja gitu. Begitu. Oke. Jadi itu adalah yang namanya samsara ya. Tapi di sini amat sangat jauh dari harga masyarakat. Itu yang ketiga. Yang keempat saya alami sendiri Pak. Yang keempat, menjual barang yang sudah dijual. Sudah laku maksudnya? Sudah laku Pak. Saya kali ini sendiri Pak. Ceritanya gini, saya di Wonosobo, orang Begal itu mau jual kendaraan Pak. Deal Pak, deal sudah. Oke, istri saya nanti ketemu di sini. Kita mau di bensin. Sudah bawa uang Pak. Dealnya itu Pak sudah DP Mau diantarin Pak. Oh mau diantar. Mau diantarin. Wis deal. Oke ya Mas. Jadi saya berani. Saya bilang kayak gitu. Saya belum tahu barangnya. Cuma dari foto aja. Oke, saya berani. Saya kasih DP sekian juta. Udah. Oh, itu DP. Bukan. Jadi istri saya mau menuju ke lokasi. Burung apa pokoknya kejadian. Sudah. Masa saya karena Udah saya DP sekian.
10 menit kemudian istri saya masih di jalan, Pak. Mas, tidak jadi dijual. Setelah kita coba selidiki, ternyata ada yang lebih tinggi. Selisihnya memang selisih 10 juta, Pak. Gagal, Pak. Sayangnya orang jadi hukumi haram, Pak. Karena Pak Cina sih, Pak. Ya aneh dong, di uang Islam sih. Itu, Pak. Jadi menjual barang yang sudah dijual itu biasanya wong gagal, nah kayak gue biasanya ning ana wong sing wani luwih dhuwur maning. Kuwi haram ya, Pak, sing haram pembeli yang kemudian sama penjualnya. Siapa yang didolimi? Pembeli pertama. Itu ya Pak. Oke. Karena ini sampai pembeli yang kedua kan nggak tahu, kalau nggak tahu. Apabila tidak tahu tidak ada masalah. Karena kebetulan waktu itu Yang ada masalahnya yang membeli kedua, yang kedua ada. Tapi yang keduanya kan tetap nggak boleh. Kalau pembeli kedua tidak tahu, kan nggak tahu ada saya, Pak. Iya, ada apa-apa. Nggak ada masalah, Pak. Tapi yang kedua itu kan tadi kan sudah harganya cocok. Pembeli kedua biasanya, pembeli kedua itu nggak ada masalah. Apabila nggak tahu, Iya. apabila nggak tahu. Tapi jika seandainya dia tahu, maka hukumnya ada Penjualnya aja, pembelinya juga iya. sama. Gue pada bene lamaran yang lihat, pada kena dilamar ya, aja nemen awalnya. Wani biraja. Ani bira ya. Walaupun umpamanya pembeli yang pertama itu belum debet, dihukumi haram. Sudah deal tapi belum debet. Iya, kan perjalanan. Jadi kalau kasus saya kebetulan istri lagi menuju ke sana, Pak. Iya, kayak perjalanan. Memang orang yang pertama itu bisa dipercaya. Iya, luar biasa. Ini sudah misalnya gini sudah, misalnya kita deal juga segini speknya gimana ini, oke deal. Tapi esok ya wes esok kalau begini dulu di uang. Oh wes Mas, misalnya di situ ya gue butuh soalnya yang gue soalnya. Singarane umpamane sudah mengatakan deal udah jadi, Pak. Kemudian untuk waktu disetujui, Pak. Tidak ada masalah. Waktu disetujui tetap itu nggak boleh dijual ke orang lain. Orang kan iya, nggak boleh. Kalau itu sih memang istri saya yang menuju ke sana, menuju ke tempat itu, bawa uang gitu loh. Telepon, ya jadi Pak, kata bapak saya nggak jadi dijual. Itu. Teman saya suruh telepon lagi, halo, Mas, gimana nih yang ini ya gitu. Udah laku Pak. Jual barang yang sudah dijual kepada orang lain. Pak, kalau di bahasanya ditumpangi boleh deh ya? Gimana? Bahasanya gini, apa ya? Kita kan sudah tahu harganya 50, sudah tahu beli saya, terus minta, wis kayak itu aku ya, tapi kok tadi saya 5 tambahi, sayanya ya udah nggak apa-apa beli ini, boleh ya udah jadi. Kalau itu kan bisa dijanjikan. Iya, tidak apa-apa. Iya. Tapi kalau numpang ini singarane saya nggak ngerti, pada itu sudah deal gitu ya. Tapi kan barangnya harus diterima dulu. Iya, diterima saya, tapi Iya. nanti ditumpangi terus saya paling dikasih sama dia, kasih lagi akhirnya kayak uang udah terus. Kalau itu agatnya udah jadi Pak. Iya. Jadi tapi harus ada terima dulu ya. Saya terima, Iya. tapi bahasanya bukan diterima, kadang lewat langsung, tapi saya nggak ngerti kan dibeli saya 50. Iya. Terus dia ngerti wis tumpangi aku ya catat 5 misalkan ya. Terus tapi barang nggak terima saya, tapi saya udah ngerti, langsung sudah ke sini. Itu udah. Langsung ke sini. Iya, tapi saya sudah ngerti tumpangi, tapi begitu, tapi nanti saya Selipati lah. Iya. ya nanti dapat dia dari saya. Agatnya ini dari sama siapa Pak? Agatnya Mas sama saya apa sama dengan? Ini apa? Maksudnya udah begini udah kan beli saya. Iya. Sudah, tapi barang belum sampai ke saya. Sampai. Terus dia dengar. Iya. Ini cuma aku ya tambah 5 jadi 5. Dengan mereka aku. Oh iya. Tapi barangnya kan belum terima saya. Iya. Terus udah nanti tolong langsung ke
si ini saja saya nggak usah. Tapi saya nggak ngerti Cuma beda harga ada. Tapi nanti kapan? Karena saya mau kan, karena saya masalah maunya kan karena saya dapat iya di bengkel mana? Ini pakul ingser mas. Itu barang itu belum dikuasai dengan mas. hijau. Lah tapi malaysalaka indah. Dikuasai dulu mas. Minimal kunci itu dipegang. Diterima saya dulu. Iya, dia kan serba ya. Sering kan? Diterima dulu. Ini kan itu belum masai mas. Oh, iya. Belum berat menjual ke sini. Yang kok sabar ya terima di sini. Konangan ya. Kalau itu hadisnya jelas banget. La tabi malaysalaka indah. Nggak boleh menjual sesuatu yang belum ada dalam genggamannya, yang belum dimiliki. Dari bab ini ada pertanyaan tidak? Tadi termasuk kan dua harga ya, termasuk sistem penjualan apa inah bang Ustaz? Inah itu begini. Ada yang pernah mendengar yang namanya jual beli inah? Ya inah kayak gitu. Inah. Ya. Inah. Ya. Ini Pak. A menjual barang ke B. Harga 1 juta. Tapi 1 jutanya ini adalah kredit. Ya. Lalu B ini menjual barang yang tadi dibeli kredit itu 800.000 kontan. Paham saya? Tak ulang. Ulangi ya, belum. A B A menjual sendok 1 juta ke sini, tapi kredit. Lu gulu benikit butuh duit pak, butuh barangnya duduk. Terus, kiye gedol mene 800.000 kontan, paham? Ternyata alagi apa orang beda? Alagi, kalau B tawaruk namanya. Ini lu beli materi kengko, tapi karena persekutuan baik. Loncat semester. A menjual ke kredit 1 juta. Lu beli kiye orang butuh barang kue, orang butuh. Butuh duit. Kiye adol barang maring kiye maning 800 kontan. Paham? Ya, tapi kredit masih berjalan ya Pak, terus berjalan. Masih. Sisi roh saya lo. Sama saja jual arisan. Ya. Betul. Ya. Berarti ki oli duite 800.000. Ya kan? Nijile 1 juta. Ya. Paham? Itu namanya jual beli inah. Pakai ain ya. Tapi kalau misalnya B dia membeli kredit 1 juta dari A, B itu menjual lagi ke C, C. 800.000 Kalau nggak apa-apa. kontan. Oke, bagus. Tergantung A sama B. Kong kali kong enggak? Kalau tidak kong kali kong, namanya tawarruk hakiki. Boleh. Tapi kalau misalkan ini persetujuan cek tuku dari A, berarti ada kong kali kong antara A sama C. Haram hukumnya mas. Bodoh Allah pak. Jadi itu tawaruk. Kalau ini sama ini itu ya. Jadi kalau A menjual kepada B kemudian menjual C tanpa kerjasama, itu tawaruk murni hakiki, nggak apa-apa. Hukumnya nggak apa-apa. Tapi kalau C di calling, ini beda. Kong kali kong. Kong kali kong, haram. Kong kali kong Kong kingkong. namanya tawaruk. Kue loro kuenya jual beli ta'alluq, jual beli yang digantungkan dengan yang lain, hukumnya nggak boleh.
Sendok Angel lo ya Pak? Angel juga yang mulai. Tak Kowe kapok. mana ijimane? Iki ijimane pola ya. Kowe karena pertanyaan ini kan pas internet dengan nomor loro pas kamar pas. Iya, iki nomor telune iki nomor ijine jual beli Inna. Iya. Itu Inna tawarruk itu adalah jual beli yang jual beli ta'alluq, jual beli yang digantungkan dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah jual bai'ul wafa. Begini, A menjual kepada B 1 juta, harga sendok 1 juta. A menjual kepada B sendok harga 1 juta. A ngomong, kok dong wis sawulan nang on kudu dodol maring nyong maning regane 1 juta maning. Paham? Duit di dingin. Paham ya? A ajuan B sendok 1 juta. A ngomong Lo dijual cash Pak? Dijualnya cash atau kredit? bebas. Bebas. A panjual YMNE ya 1 juta. Terus engko tumis samulan kon betul maning yang maning itu kita kudu Ini namanya bai'ul wafa. Kalau ini ulama berbeda pendapat Pak. Harganya Pak, dijual lagi Tetap 1 juta. Tetap 1 juta. Nah, Kayak nyilih stok melunet. lah kowe Pak. Jem ini. Ya memang kowe pada butuh orang maning ya Pak. Sama-sama lihat banyak. Apa? Sekarang lebih banyak. Lah itu Pak, kan lugune dalam praktek perbankan akhirat. Kok dibahas pengembangannya dan perbankan ya. Itu baru Semester 5. lain Pak. Lain. Ini lain orang diganti-ganti. Jadi kalau ini tidak ada, tapi kepemilikannya ini terhadap barang itu nggak sempurna Pak. Nah kalau sampai terjadi kerusakan gimana? Nah, Terus suruh bayar lagi kan? mulane singa nang kono, Pemilih bukan sih. waktunya Pak. Hakikatnya lu gulu-gulu. Wong kiye ora butuh kiye Pak. Duit. Butuh duit. Sekarang kalau yang dijual motor dalam waktu 2 bulan ya, besok kok didolaman nang aku rusak dah. Nah itu kan Nah, ya. problem juga kan. Nah, kalau motor mungkin nggak mau ya. Kalau motor mungkin nggak mau ya. Karena ini orang ini ditambahi persyaratan ini ngomongin orang madego. Kalau foto kan penyusutan ya. Iya ada penyusutan. Itu bai'ul wafa. Jadi jual yang sifatnya adalah ta'alluq. Ta'alluq itu adalah ketergantungan Pak. Nggak boleh. Karena Pak, padahal betul, tapi kepemilikannya tidak sempurna Mas. Makanya tergantung dengan orang lain. Itu adalah tentang jual beli yang haramnya adalah lil ghairihi, yang sifatnya adalah zalim, mendolimi orang lain. Bedanya yang taat tadi apa? Inaluk dengan gede gimana? Kalau gede begini Pak. Jadi barang ini digadekan ya Pak. Iya. Barang ini digadekan, wes. Pertanyaan saya, kalau digade yang umum itu adalah memanfaatkan barang gade. Saya mau tanya, apakah boleh memanfaatkan barang gade? Ya. Jawabnya jangan gade konvensional ya. Boleh nggak memanfaatkan barang gade? Tidak boleh. ya. Saya pernah Kalau boleh dengan Katanya jaminan, Rohon. boleh tapi dengan jaminan bisa nggak? ini tergadengnya kan? Juta. Boleh nggak memanfaatkan? Ini saat ini kasusnya ada di Tegal, mungkin juga di Brebes, di Jawa mungkin tidak ya. Di desa saya, di desa istri saya
gede sawah ya. Iya. Gede sawah, sawahnya dimanfaatkan oleh orang yang Iya. yang menjaga warna kan mau Nah, saya pernah nanya kepada seorang ustaz Muhammadiyah kan. Oh, nggak boleh, itu haram hukumnya karena yang digadaikan hanya sertifikatnya. Sawah itu punya si pemilik sawah. Iya. Tidak boleh memanfaatkan itu mas. Ini betul itu. Nggak boleh mas. Memanfaatkan barang gede hukumnya tidak. Itu namanya berarti jaminannya. Kan objeknya kan sawah. Sawah. Sertifikat hanya untuk pengingatan saja kan. Iya, jadi intinya Itu nggak dipakai. jadi gini, tidak diperbolehkan memanfaatkan barang jadi nggak boleh. Dulu kayaknya pernah di sana juga kalau motor nggak boleh juga menggadekan motor, kemudian motor dipakai saya, tidak bisa. Manfaat itulah yang apa definisi riba? Oh, nanti mungkin kita bahas sendiri ya tentang riba ya. Itu jadi gade itu tidak boleh untuk ini gade yang syariah ya. Iya, yang bukan yang konvensional gitu ya. Makanya saya itu heran untuk gade emas. Bank Syariah Mandiri yang sekarang BSI. Iya. Iya itu. Karena itu syariah. Jadi, iya. Itu. Jadi nggak boleh memanfaatkan barang gade, nggak boleh. Pemanfaatan barang gade maksudnya ke dalam riba. Berarti yang kasus sawah ini tadi, kalau gede nggak pas pak. Iya. Kalau gede biasanya barang sudah dibuat kayak emas, kayak motor. Dan sawah di pertanian cuma sih maksimal 3 bulan. menghasilkan. Tidak bisa lama-lama. Setelah itu Berarti kalau misalnya gede rumah, itu nggak boleh ditempati, Ustaz. Nggak boleh. Kecuali dapat izin dari si primen sekali daripada rusak Pak Tenggoni. Kalau misalnya gede, ya silakan kamu pergunakan rumah jadi kontrakan, kan uang dapat uang, itu maksudnya riba. Oh, oleh barang gade itu dikontrak. Nah, Iya. nah, kota lu Ada pengetahuan dari pemiliknya. Nggak boleh. Tetap nggak boleh, Ustaz. Insya Allah gini aja nih, ini kan muamalah kan panjang ya. Nanti kita bahas rohni, kita bahas asuransi, kita bahas murabah, kita bahas gitu loh. Nanti insya Allah kita habis Itu yang seperti itu dalam kitabul buyuk memang ada. ada. Jujurnya kita berbuyuk. Buyuk ya. Buyuk. Ya, oke. Sementara itu dulu pada malam hari ini yang dapat kami sampaikan. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Ingatkan aja yang mau Pak. Nanti kalau menghubungi saya, materi yang akan datang adalah itu yang tadi tentang apa swab, riswah, ya. Sertifikasi. Insya Allah nanti Ingatkan. Swab rapid. Terlebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.